investigasi itu datang kemari mengantar surat. Nah, surat undangan jam 13.30 diundang ke Gedung Sate. Saya mau kalau Majelis Ulama Indonesia tidak ada. Kalau ada saya pulang. Kenapa sih, saya? Bukan kenapa. Saya itu ada apa ya? Seolah ada gesekan permasalahan dengan MUI. Oh enggak ada gesekan, enggak ada apa. Tadi melarang gitu? Bukan melarang. Tidak mau saja gitu. Alasannya apa sih? Oh pakai alasan. Karena dia sudah menjustifikasi kita sebagai sesat, sebagai komunis. Kok baru tabayun? Kalau orang Bogor bagaimana? Harusnya tabayun dulu. Bah itu, gitu, tak etak. Jadi sebelum ada tabayun, mereka sudah justifikasi, itu yang saya tidak terima. Bukan tidak terima, nggak layak, nggak benar. Maka saya nggak mau ketemu lah, untuk apa? Di Polri yang nanti akan dikonsolidasikan kembali, gitu ya. Nah, kalau dalam tindakan pidana itu menyangkut orang, menyangkut personal, ya, menyangkut figur, bukan institusinya. Dan karena ini hukum pidana, tidak boleh kita membiarkan, harus clear. Kalau memang tidak bersalah ya kita nanti akan umumkan tidak bersalah. Kalau bersalah ya proses hukum. Karena kalau kita sudah tahu di proses ada laporan, sudah diperiksa dan sudah diselidiki, kok tidak diteruskan, bisa saja kita dianggap menghalang-halangi penegakan hukum. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Polri, ini harus dikelirkan, ada enggak kesalahan pidana tentang ini. Nah, itu sekarang terus dikerjakan. Lalu yang soal administrasi itu adalah menyelamatkan pendidikan Al Zaitun itu. Karena Al Zaitun itu punya santri, punya lembaga-lembaga pendidikan sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, ma'aliyah, sampai ke perguruan tingginya, itu di bawah binaan pemerintah. Jadi itu harus dievaluasi. Dan pengevaluasiannya itu kita tetap mengutamakan lembaga pendidikan ini selamat. Tidak mungkin kita membubarkan, tetapi menata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, baik undang-undang pendidikan, undang-undang yayasan, undang-undang keormasan, sekarang sedang kita olah semua. Melakukan pendalaman dengan memeriksa atau mengambil keterangan pelapor dulu. Setelah pelapor, kita akan mengambil keterangan para saksi dan saksi-saksi ahli, ya. Saksi-saksi ahli seperti yang telah dijelaskan oleh Kabar Eskrim, berasal dari Kementerian Agama, kemudian dari MUI, juga tentu dari tokoh-tokoh yang memahami tentang ajaran agama Islam. Nah, ini kita akan melihat apakah ada bukti permulaan yang cukup dalam kasus penistaan agama ini, seperti yang dilaporkan oleh saudara MI terhadap terlapor saudara PG, ya. Jadi ini dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh saudara PG sebagai pemilik pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, di mana yang dilakukan adalah melakukan ceramah dan diunggah di YouTube. Nah, inilah yang dilaporkan oleh saudara MI. Mendukung upaya yang akan segera dilakukan oleh Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, untuk melibatkan aparatus kepolisian dan kejaksaan untuk memproses hukum Panji Gumilang atas perbuatannya, dan untuk menyelamatkan Ma'had Al Zaitun. Ini adalah opsi yang paling penting, yaitu agar Ma'had ini atau pondok pesantren ini tidak terpapar lagi dengan ajaran Islam yang menyimpang dan cara pandang dan bernegara yang terpapar NII. Nasib Panji Gumilang dan Al Zaitun ditentukan hari ini bakal disampaikan Mahfud MD.
Nasib Al Zaitun, Indramayu dan pimpinannya Panji Gumilang akan ditentukan hari ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan semuanya akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Gubernur mengaku tidak bisa mendahului Menko Polhukam karena kewenangan penanganan polemik di Al Zaitun sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Al Zaitun, besok Pak Menko Polhukam akan preskon terkait Al Zaitun. Saya tidak bisa mendahului karena komentar saya akan sama, ujar Gubernur di kantor DPRD Jabar Selasa 27 Juni. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar Lip Hidayat mengatakan Panji Gumilang telah memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur. Jawaban disampaikan Panji secara tertulis oleh utusannya di Gedung Sate Senin 26 Juni. Mereka utusan hadir kemarin siang, sudah diterima jawabannya, ujar Lip saat dihubungi kemarin. Kita lanjutkan ke pusat kan, sekarang diambil oleh pusat, ditelaah lebih lanjut oleh pusat, ucapnya. Lip tak menjelaskan secara terperinci apa isi jawaban dari Ponpes Al Zaitun. Kami tidak bisa menyampaikan isinya, biarlah kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk tindak lanjut, katanya. Panji Gumilang dan Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah berbagai penyimpangan ajaran Islam tersebar luas, baik di media massa maupun di media sosial. Tak hanya itu, Panji dan Al Zaitun juga kembali dihubung-hubungkan dengan NII atau KW9. Dalam berbagai kesempatan, Panji berulang kali membantah tudingan-tudingan tersebut, termasuk saat tim investigasi berbentukan gubernur yang mengunjunginya pekan lalu untuk menyampaikan undangan klarifikasi di Gedung Sate. Bersama rombongannya, Panji memenuhi undangan tersebut Jumat 23 Juni sore. Namun alih-alih menyampaikan klarifikasi, Panji justru meminta agar klarifikasi bisa dilakukan di Al Zaitun dan tim investigasi akhirnya mengabulkannya. Tak hanya itu, Panji juga memberikan syarat agar Majelis Ulama Indonesia tak diikutsertakan. Panji Gumilang menyebut apa yang telah dilakukan MUI terhadap dirinya dan Ponpes Al Zaitun telah keluar dari akhlak Islam. Majelis Ulama telah memvonis Al Zaitun sesat sebelum tabayun. Setelah memvonis baru lakukan tabayun, ini justru keluar dari akhlak Islam dan itu bukan kelakuan umat Islam, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan selain menyoroti dugaan kesesatan Al Zaitun, pemerintah juga mendalami adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di Al Zaitun. Menurut Mahfud, dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun sangat jelas. Terkait pidana, tegas Mahfud akan diselesaikan pihak kepolisian. Ditemui di Barreskrim Polri kemarin, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan telah menerima aduan dan laporan terkait Al Zaitun. Namun apakah kasus ini di Al Zaitun seperti yang dilaporkan ini bisa memenuhi unsur pidana berdasarkan sejumlah alat bukti atau tidak, masih mereka dalami.